Ada itu juga komisioner KPU untuk melibatkan PPK. Petugas PPK-nya berarti termasuk PPS di bawahnya juga dilaporkan? Enggak. Itu nanti bagaimana perkembangannya, karena kita juga ada laporan lanjutan. Ada laporan lanjutan. Karena Kalau dari bukti yang kita pegang dan informasi yang saya dapat, itu kemungkinan lebih dari satu PPK. lebih dari satu PPK. Lebih dari satu. Jadi bukan hanya Bantar Gebang, Medan Satria, Bekasi Utara. Ya kurang lebih begitu. Dan rencana laporan lanjutan kami ya mengembangkan ya tadi lebih dari satu PPK. Karena ini terstruktur dan sistematis. Dan di dalam hasilnya gimana, Bang? Ya nanti tanyain aja di dalam hasil klarifikasi seperti apa. Kita juga kan di sini hanya identifikasi saksi, klarifikasi apakah laporan ini benar atau tidak, karena jangan sampai menimbul fitnah. Ya. Saya pun juga menyampaikan teman-teman Bawaslu, ya hari ini kan menjaga nama baik instansi khususnya Kota Bekasi. Saya memantau bicara kinerja KPU, Bawaslu 2019 semenjak saya jadi sekjen Partai Garuda. Dan banyak permasalahan. Artinya kalau hari ini ya saya nggak mau lagi ada lagi kayak begitu ya tahun-tahun sebelumnya. Gitu, Apa ini akan merubahkan hasil perhitungan KPU, Bang? Kalau hal itu balik pada wilayahnya kalau bicara penghitungan segala macam, karena kan saya bukan panitia, bukan lembaga yang memang di mana untuk menjalankan pemilu ini. Bicara hasil balik lagi, coba tanya ke KPU-nya, coba tanya ke Bawaslu-nya. Berdasarkan pengamatan Abang, PPK yang terlibat itu ada penyimpangan suara atau hanya money politik aja? Kalau penyimpangan suara, yang jelas saya kurang memahami ya bicara suara. Tapi di sini bicaranya money politiknya, kan gitu. Persoalan mempengaruhi suara atau segala macam itu bukan kapasitas saya, dan saya hanya mengembangkan bicara persoalan dari laporan yang bisa dapat informasi yang saya dapat dan saya laporkan. Money politik ini paslon berapa diduga dilakukan? Kenapa? Money politik ini diduga oleh paslon nomor berapa? Kalau di bukti chat atau alat bukti yang saya sampaikan itu di chat dalam istilah 03. Nah, chattingan ini sebenarnya juga sebagian dari PPK ataupun dari komisioner mengetahui gitu. Ya, kenapa ini bisa sampai ke saya? Itu jadi pertanyaannya. Ketika ini sampai ke saya, jadi pertanyaan, dan pemberi informasi pun merasa ada intimidasi, khawatir kalau saya abang bilang ini dapat dari saya khawatir bang ditegur bla bla bla. Paham mungkin teman-teman? Iya. Artinya saya juga minta tolong, bila mana ada staf atau di bawah pimpinan itu, tolong dihargai, jangan intimidasi. Ketika orang ini mau bicara jujur, apa masalahnya? Saya di sini bukan mau buat fitnah. Kalaupun nanti yang bersangkutan diklarifikasi aneh-aneh, ya saya tanyakan kembali maksudnya sampean ngasih informasi saya buat untuk apa kepentingannya. Itu aja Pak. Dugaannya TSM. Kalau itu balik lagi kepada kelembagaannya. Saya bukan yang mutusin kalau dugaan TSMK atau segala macam, karena bukan kapasitas saya. Saya bilangnya TSMK ini harus pemilu ulang lah. Saya bukan bagian dari lembaga komisi atau Bawaslu, itu kapasitas lembaga terkait. Mbak bisa tanyakan langsung. Jadi artinya di sini kapasitas Abang hanya pelapor. Saksi. Oh, saksi. Ya, ada saksi. Ini bentuk kepedulian saya, yang dimana ya saya walaupun bukan asli anak Bekasi, tapi saya besar di Bekasi, saya sekolah di Bekasi, saya ikut terjun dunia politik di Bekasi. 2019 semenjak saya turun di Kota Bekasi sebagai sekjen, begini terus. Gimana mau lempeng? Iya. Jika tidak mendapatkan respon positif dari Bawaslu, apakah mau dinaikkan ke tingkat provinsi atau mau ke DKPP? Ya kalau berarti kan dipertanyakan. Dipertanyakan Bawaslu-nya. Dipertanyakan kenapa? Ada apa? Kan gitu. Ya tinggal kalau di KPP kan kita sudah lapor ke DKPP. Artinya ketika kita lapor ke KPU pun DKPP juga memantau hal ini bagaimana proses, karena kita lampirkan laporan ini. Oke. Gitu. Jadi harapannya gimana, Bang? Ya harapannya lurus saja dengan aturan yang ada. Jangan mencong-mencong. Kalau mencong-mencong kepleset. Artinya bukti yang Abang sampaikan itu valid ya? Ya kalau dibilang valid, ya saya pakai ukuran valid. Nggak semata-mata saya bikin laporan. Karena tadi saya nggak mau apa yang saya dapat ini fitnah. Dan bukan berarti menguntungkan satu calon. Saya bicara persoalan ini ada apa KPU dari 2019. Masalahnya bukan baru ini doang.
Mungkin teman-teman wartawan juga tahu lah penyakitnya kenapa. Ya, jika ini terbukti valid, apakah bisa menganulir keputusan KPU yang kemarin? Nah, tadi tanya, Oh gitu, oke. tadi saya bilang kapasitasnya bukan ngejawab itu. Oke, siap. Izin awal. Oke, terima kasih.